Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Doli Setiawan. Tentunya tetap di channel Perkasa 77, channel seputar dunia trail dan modifikasi ringan motor-motor Cina. Teman-teman, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang bedah mesin dari RXF 125. Dan ini kondisi mesin setelah kita bongkar total. Ini karburator, silinder blok, silinder kop, ini bagian spool magnet, ini kerangka setengah, gigi transmisi, dan semua yang ada di dalam perut dari RXF 125 nanti kita akan bahas satu persatu. Dan kita mulai dari bagian kepala. Di sini ada karburator. Karburator ini tipenya sama dengan Honda GL 100 ya. Dan ini ada bloknya ini sekilas mirip dengan Honda Suprafit, tapi dia menggunakan piston yang lebih besar. Ini piston dari RXF 125, dia berukuran 52,4. pistonnya menggunakan ukuran 52,4. ini sama dengan punya Honda Karisma, teman-teman ya. Sama dengan Honda Karisma atau Vario 125 dengan kode KWN. Nah, seperti ini. Ini kisaran harga sekitar 125 sampai 150-an. Sangat murah. Dan tentunya banyak di toko-toko di kota Anda, karena ini motor yang sangat umum digunakan oleh masyarakat kita. Tetapi bila teman-teman mau mengganti ring piston, ini harus sekalian satu set, karena ukuran atau ketebalan dari ring piston ini sama bawaan asli RXF itu beda ketebalannya. Jadi kita tidak bisa menggantinya hanya ring pistonnya aja. Jadi gantinya harus satu set sekalian sama pistonnya. Dan harga tadi itu memang sudah termasuk piston, ring, dan pen piston untuk suku cadang dari Vario 125 dengan kode KWN. Dan untuk di bagian kopnya ini sama dengan Honda Suprafit. Bentuknya sama, ukuran klepnya juga sama, tentunya juga banyak dijumpai di bengkel-bengkel. Harganya juga sangat terjangkau, kisaran 80 sampai 100 ribu. Noken as Templar juga masih sama, busi juga sama, dia menggunakan busi sama kayak Honda Grand atau Honda Supra. Terus kita berlanjut ke area spool. Spool ini juga masih sama, menggunakan sama kayak Honda Grand. Magnet juga sama. Kita berlanjut ke bagian crankcase sebelah kiri. Di sini ada kamprat, tempat magnet dan kamprat ini. Untuk kampratnya dia persamaannya menggunakan Revo Absolute, Honda Revo Absolute. Nah, spare partnya kayak gini, kodenya KWB. Ini kisaran harga sekitar 60 sampai 80 lah. 60 sampai 80 ribu. Ini sudah spare part original dari Honda.
Oh ya teman-teman, ini hampir lupa, di kop ini ada beda sedikit di noken as, dimana noken as Honda itu biasanya memakai 2 baut, tapi kalau untuk RXF ini dia menggunakan 3 baut. Dinamo starter sama juga, sama kayak Honda series. Terus kita berlanjut ke area crankshaft. Ini crankshaftnya sudah besar teman-teman ya. Ini ukurannya ini sama kayak Revo Absolute 110, besar dari bandulnya ini. Untuk bearingnya dia memakai nomor 6304, sama kayak punya Honda Supra juga. Terus untuk stang pistonnya ini dia sama kayak Honda Karisma. Spare partnya panjang, stangnya sama kayak Honda Karisma. Nah, seperti ini. Kodenya KPH. Dia panjangnya sama persis. Jadi kalau teman-teman stang pistonnya rusak, bisa diganti atau dibelikan punya Honda Karisma. Dan ini penampakan dari gigi transmisi RXF 125. Nah, seperti ini teman-teman ya. Cuman kemarin setelah kita pakai beberapa bulan atau 1 tahun ini, kita menemukan lagi satu kelemahan dari RXF, yaitu di bagian transmisi ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita bermain agak ekstrim atau suka mengoper atau memasukkan gigi, pindah gigi tanpa jeda, artinya biasanya kalau kita di sirkuit itu, begitu kita menambah gigi dari gigi 1, 2, ketiga, biasanya tanpa mengendorkan gas, jadi main paksa, tekan kopling, injak persneling. Ini kita kemarin mengalami gigi 3-nya ini rompal teman-teman ya. Jadi gigi 3 ini rompal. Tapi memang kemarin itu motor benar-benar kita paksa, kita hajar habis-habisan di sirkuit hingga insiden rompalnya gigi itu terjadi. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang mau memakai motor ini untuk benar-benar bermain ekstrim di sirkuit, saya sarankan untuk mengganti gigi transmisi dengan punya Honda Supra, karena sekali lagi ini sama persis dengan Honda Supra, tapi tetap kita menggantinya harus 1 set karena terkadang jumlah giginya ada beda, termasuk unit yang saya bongkar ini akan saya ganti dengan punya Honda Supra. Jadi ini sudah saya siapkan transmisi dari Honda Supra 1 set. Nanti kita akan pasang di RXF 125 ini. Tetapi beberapa unit yang sudah kita pakai dan dipakai oleh teman-teman, baru punya saya ini yang giginya rompal, karena memang yaitu saya maklum karena saya memakainya memang sangat kasar. Dan memang saya sengaja mau menguji bagaimana sih ketangguhan dari RXF 125 ini. Dan ternyata memang giginya rontok. Oke, dan kita berlanjut ke sebelah kanan, atau tepatnya di bagian area kopling
kampas kopling. Nah ini teman-teman, ini RXF 125 sudah menggunakan pompa oli di samping kanan. Jadi ini memudahkan kalau teman-teman misalnya mau membore up ekstrim dengan mengganti bandul cleansupnya ini yang lebih besar. Jadi sepertinya masih tersisa ruang yang cukup di bagian bak kopling. Untuk kampas koplingnya dia seperti ini ya. Ini kampas koplingnya, dia modelnya seperti Honda Astra 800. Kampasnya juga masih banyak dijual. Kisaran harga sekitar 70.000 sampai 100.000. Ini bak koplingnya. Dan stud koplingnya berada di depan ya teman-teman ya. Karena ini menggunakan kampas kopling depan. Jadi dia stud koplingnya berada di sini. Coba kita tekan. Nah ini bergerak, dia naik. Dan teman-teman kalau mau lebih nyaman atau lebih empuk, ini tuas koplingnya bisa dipotong, ditambah atau diperpanjang sekitar 1 cm. Jadi nanti koplingnya bisa lebih empuk, karena untuk bawaan pabriknya ini cenderung agak keras. Nah ini dan mekanisme koplingnya ini tadi lupa saya belum buka, tapi di dalam ini ada stud kopling. Dan biasanya kalau kita sering main di air, ini air bisa masuk dan kopling bisa menjadi lebih keras karena kemasukan air. Itu kita tinggal buka ini dan kasih oli di dalamnya, dan itu bisa segera diatasi. Dan ini bagian-bagian kecil yang lain. Dan teman-teman, rencananya motor ini memang akan sedikit saya modifikasi atau kita bore up ringan. Jadi memang saya sarankan untuk teman-teman kalau mau memodifikasi RXF 125 ini, kalau peruntukannya untuk harian, saya rasa modifikasi ringan aja cukup. Karena apabila terlalu ekstrim maka motor akan menjadi cepat rusak. Oke teman-teman, jadi saya rasa cukup untuk ulasan kali ini. Dan kesimpulannya adalah, dengan budget 15 juta, motor ini tetap layak untuk dibeli dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena kita juga tidak bisa berharap terlalu banyak dengan nominal 15 juta tersebut. Karena ini menurut saya juga sudah sangat bagus apabila dibanding dengan kita harus merakit sendiri, yang saya pastikan hasil dan kualitasnya akan jauh di bawah RXF 125 ini. Di sini saya tidak dibayar oleh pihak manapun. Ini adalah murni dari saya untuk berbagi informasi atau pengetahuan tentang dunia trail kepada teman-teman. Semoga bisa menjadi masukan atau bahan pertimbangan dalam kita memilih atau membandingkan produk-produk yang akan kita beli. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk di like, subscribe, komen dan share untuk bersama kita membangun channel ini. Semoga ke depan bisa makin memberi informasi yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk ulasan. Aduh.
Nah. Ya, kira kau kan emang nyambut gawe kok malah ketak ketok ketak ketok. Sorry bos, sorry bos. Ngajar kok ini li.